Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bu Vina, yaitu mengenai bab puasa di bulan Ramadan, yang tentunya di dalam pembelajaran kali ini nanti akan ada pembahasan mengenai apa makna dari puasa Ramadan itu sendiri, apa arti takwa, dan apa saja syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan tentunya hal apa saja yang akan merusak puasa kita di bulan Ramadan. Tentunya kita akan bahas satu persatu dengan detail dan rinci. Selamat belajar ya anak-anak. Memasuki materi yang pertama adalah kita akan memahami terlebih dahulu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba anak-anak baca dan pahami terlebih dahulu bacaan dan artinya. Setelah kita membaca dan memahami Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, di ayat tersebut kita melihat ada kata kutiba. Kira-kira apa ya arti kata kutiba? Lalu, kenapa kita harus berpuasa ketika di bulan Ramadan? Kenapa kita harus melakukan puasa, harus melakukan ibadah tarawih, dan amalan puasa lainnya? Ada yang tahu tidak? Lalu, setelah kita melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan seperti sholat, puasa, sholat tarawih, dan berbagai macam amalan lainnya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah kepada kita. Kira-kira apa ya hadiah yang akan diberikan Allah kepada kita? Simak ya materi selanjutnya. Materi yang pertama adalah kita akan membahas makna dan arti kata dari kutiba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba sendiri berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Maksudnya adalah wajib itu jika kita mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan jika kita meninggalkan, tentunya kita akan mendapat dosa. Contohnya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib untuk semua orang muslim. Tapi jika dia meninggalkan tanpa suatu sebab, maka dia termasuk orang yang berdosa. Materi selanjutnya adalah kenapa orang muslim itu wajib untuk berpuasa ya? Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa kita harus berpuasa selama 1 bulan lamanya? Oke, sekarang kita pahami dulu arti makna puasa. Puasa sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa itu menurut ajaran Islam artinya
menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya dengan niat dan beberapa syarat. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa syarat yang harus dilakukan sebagai orang muslim ketika akan melaksanakan ibadah puasa. Setelah kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, tentunya dengan niat yang tulus ikhlas, bersih, serta niat lillahi ta'ala, maka Allah akan mencatat seluruh amal ibadah kita ke dalam amal ibadah baik. Tentunya kita akan mendapat hadiah juga dari Allah. Apa itu hadiahnya? Yaitu orang yang berpuasa dengan baik, maka ia layak mendapatkan predikat orang bertakwa. Apa sih maksud takwa itu? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan terasa tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Kira-kira kalian mau tidak masuk di dalam surganya Allah yang sangat indah dan bahagia bersama orang-orang yang sangat kita sayangi? Tentunya mau ya. Oke, karena kita sudah memahami beberapa materi. Yang pertama, kita sudah memahami arti dan makna kata kutiba. Yang kedua, puasa akan mendapatkan hadiah ketakwaan. Yang ketiga adalah makna dari puasa itu sendiri. Selanjutnya, kita akan memahami kira-kira ketentuan apa aja dalam berpuasa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui apa itu syarat wajib berpuasa. Yang kedua, syarat sah berpuasa. Yang ketiga, rukun berpuasa. Yang keempat, hal-hal yang dapat merusak puasa. Dan yang kelima adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Kita belajar bersama-sama ya. Selanjutnya adalah materi mengenai syarat wajib berpuasa. Kita akan membahas satu persatu apa saja syarat wajib berpuasa. Yang pertama, berakal sehat. Maksudnya adalah orang yang tidak gila, hilang akal, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa, yaitu wanita yang sudah haid dan laki-laki yang sudah pernah mimpi basah berarti dia wajib berpuasa. Tetapi anak-anak yang belum balik atau dewasa tadi tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Maksudnya orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit tidak boleh berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Itulah beberapa syarat wajib berpuasa. Selanjutnya adalah syarat sah berpuasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Seseorang yang berpuasa Ramadan, dia diwajibkan beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tentunya tidak sah berpuasa. Yang kedua, dia harus berakal.
Maksudnya, orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk, tidak sah dalam berpuasa. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu dia yang cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita, yaitu orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, seperti bulan Ramadan. Dan kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tentunya pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Memasuki materi yang selanjutnya adalah rukun berpuasa. Rukun berpuasa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah berniat dan yang kedua adalah menahan diri. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya adalah setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shidik. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shidik hingga terbenamnya matahari. Jadi, kedua rukun berpuasa tersebut harus kita lakukan semaksimal mungkin agar puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya adalah hal-hal yang merusak puasa. Kira-kira apa aja ya hal-hal yang dapat merusak puasa kita? Tentunya kita harus memahami satu persatu. Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Tidak boleh ya kita muntah begitu saja tanpa adanya sebab. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Ini untuk kaum perempuan, bukan untuk laki-laki. Yang keempat adalah hilang akal atau gila, walaupun sebentar. Maka itu juga dapat merusak puasa. Yang kelima adalah murtad. Murtad itu adalah seseorang yang keluar dari agama Islam. Memasuki materi yang terakhir adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Tentunya, puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, jangan sampai ada sesuatu hal yang dapat merusak nilai pahalanya. Di sini kita akan membahas satu persatu perbuatan tercela apa saja yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta. Berdusta dengan kata lain berkata bohong. Misalnya, kita berkata bohong dengan orang tua, dengan guru, dengan teman. Hal tersebut dapat merusak puasa kita. Yang kedua adalah menghina. Contohnya, mengejek, menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Yang ketiga adalah menghasut, atau dapat disebut dengan istilah lain adalah mengadu domba orang lain. Yang keempat adalah memfitnah. Menfitnah itu adalah membicarakan orang lain tanpa mengetahui kenyataan dalam dirinya. Yang kelima adalah berkata kotor, yaitu ucapan kita yang kotor, tidak ada kebaikan, maka
dapat merusak pahala puasa kita. Dan yang terakhir adalah berkelahi atau bertengkar. Misalnya, kita berkelahi dengan teman sendiri, maka puasa kita itu tidak batal, tetapi dapat merusak pahala puasa kita. Nah, inilah beberapa materi yang sudah Bu Vina terangkan. Semoga dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.